Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sehat TVRI di rumah, jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga pastinya topik-topik kesehatan tertentu yang akan kita bahas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Untuk bahasan kali ini kita akan membahas terkait waspadai stroke dan komplikasinya. Mungkin bagi sebagian besar pemirsa Sehat TVRI di rumah udah familiar banget nih dengan penderita stroke. Mungkin bicara pelo dikit dibilang stroke, lemah dikit dibilang stroke. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut kita akan kupas tuntas terkait waspadai stroke dan komplikasinya dengan mengundang narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Kita sambut Dr. Priyo Adi Suramat, spesialis neurologi. Halo dok. Halo Dr. Cila. Oke, Dr. Priyo dok. Ya boleh. Oke, Dr. Priyo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dr. Cila gimana? Baik. Alhamdulillah baik juga dokter. Alhamdulillah. Benar kan dok pembukaan yang saya ucapkan tadi bahwa memang stroke ini udah sangat familiar dengan masyarakat kita dok ya? Setuju. Memang banyak sekali dok ya pasien yang ditemui. Banyak banget di Indonesia kan juga dia urutan kedua ya Dr. Cila ya setelah jantung penyebab kematian di Indonesia ya. Oke, berarti memang bahasan kita kali ini top target dok ya? Betul, setuju. Oke dokter, untuk pembahasan yang pertama nih, sebenarnya untuk definisi stroke sendiri ini apa sih dok? Oke, kalau definisi stroke kita berpatokan pada WHO ya dok ya. Jadi stroke itu merupakan gangguan atau penyakit neurologis berupa defisit vokal atau global yang kemudian bisa menetap lebih dari 24 jam yang dapat menyebabkan kematian tanpa penyebab yang lain selain vaskuler. Jadi pembuluh darah gitu penyebabnya. Itu dari WHO definisinya. Definisi ya. Ini kayaknya agak ya dok ya, agak rumit ya. Iya. Defisit vokal atau global. Itu apa tuh dok? Vokal itu misalnya nih lemas paruh badan, miring wajah, senyum tidak simetris atau terasa baal separuh badan. Kalau global biasanya penurunan kesadaran gitu ya, hilang kesadaran, itu global. Tadi makanya dia menetap lebih dari 24 jam dan tidak ada penyebab lain selain penyebab pembuluh darah, makanya dibilang stroke seperti itu. Oh, berarti kalau stroke itu khasnya dia tidak ada penyebab lain dan juga tadi gangguan-gangguannya itu banyak tadi dok ya? Betul, jadi gangguannya khas memang disebabkan oleh area-area tertentu dari otak yang terganggu gitu. Mungkin kita bahas sedikit tentang otak nih dok ya? Boleh. Tadi terkait gangguan bicara pelo atau tadi yang sebelah tubuhnya nggak normal, sebenarnya pengaturan untuk secara awam nih dok ya, ngomong terus berjalan harusnya tuh memang simetris atau gimana dok? Iya, jadi memang sudah luar biasa ya Tuhan menciptakan kita ini dengan sedemikian rupa kompleksnya. Di otak kita itu sudah ada fungsi-fungsi tertentu, jadi homunculus, area-area tertentu. Nah, area-area tertentu ini memiliki fungsi masing-masing. Ada yang untuk pergerakan bibir, tangan, kaki, semua sudah diatur. Bahkan persepsi, sensoris, semua sudah diatur. Dan itu areanya ada kabelnya tuh, kabelnya pembuluh darahnya yang menyuplai nutrisi dan oksigen. Karena oksigen dan glukosa itu makanannya otak gitu ya. Jadi ketika misalnya memang ada gangguan atau sumbatan, perdarahan atau penyebab yang lain di area tertentu itu, maka otomatis dia akan muncul berupa defisit atau gangguan ataupun kelainan yang normalnya kita temukan dalam keadaan baik, tapi pada orang tertentu mungkin fungsi itu hilang atau dia berlebihan atau malah berkurang fungsinya. Begitu dok. Siap, berarti memang pasti logikanya ada gangguan dok ya saat tidak simetris nih. Betul. Bicaranya ketinggalan sebelah nih, otomatis ada something wrong nih di otaknya nih, ada apa, apakah ini stroke atau gangguan yang lain dok ya? Betul. Oke, siap dok. Untuk terkait stroke sendiri, sebenarnya penyebabnya apa aja sih dok? Oke, stroke penyebabnya itu banyak banget Dokter Cila. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Penyebab stroke yang bisa dimodifikasi, contoh hipertensi, tekanan darah masih bisa diatur. Kemudian dislipidemia itu masih bisa diatur gitu ya, itu penyebab yang bisa dimodifikasi. Merokok, berat badan yang terkait dengan obesitas bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya usia. Dengan naiknya usia kita tidak akan bisa menurunkan lagi ya. Kemudian jenis kelamin juga tidak bisa diubah gitu ya. Kemudian juga genetika juga tidak bisa diubah. Nah, sekarang kalau kita kupas satu-satu seperti usia nih. Usia lebih dari 55 tahun itu memiliki peningkatan stroke yang lebih tinggi dibanding usia muda. Jadi tidak selalu orang tua itu yang akan mengalami stroke, tapi usia lebih muda juga bisa. Kemudian jenis kelamin, laki-laki itu memang secara epidemiologi memiliki faktor resiko untuk terjadi stroke
yang lebih tinggi dibanding wanita. Cuma kalau sudah memasuki usia menopause pada wanita, faktor resiko stroke-nya bisa meningkat gitu, bahkan bisa lebih dari laki-laki. Kemudian terkait dengan genetika juga ketika memang first degree, misalnya dari orang tua, saudara kandung gitu ya, ada memiliki kelainan pembuluh darah atau pernah stroke gitu ya, diabetes, itu juga faktor resiko besarnya, itu bisa nanti memiliki resiko tinggi juga untuk terjadinya stroke. Kalau yang bisa dimodifikasi tadi hipertensi ya, hipertensi juga kaitannya sangat-sangat erat dengan stroke. Jadi semakin dia terkontrol, itu resiko untuk terjadinya stroke akan semakin rendah. Tapi ketika memang dia sudah kronik, tidak pernah minum obat seperti itu ya, itu akan meningkat resiko stroke-nya. Kemudian merokok, nah ini mungkin sensitif sekali ya. Jadi pasien-pasien merokok itu ya, itu memiliki kecenderungan untuk terjadinya stroke bisa 2-4 kali lipat dibanding orang yang tidak merokok gitu. Kemudian dislipidemia atau kolesterol lah ibaratnya, pada orang awam taunya seperti itu. Jadi ketika kita memiliki kadar kolesterol yang tidak normal di dalam tubuh, terlalu tinggi gitu, itu juga merupakan faktor resiko dari stroke. Dan juga termasuk gula darah juga, diabetes misalnya. Diabetes ini ibu dari semua penyakit nih, termasuk stroke ya dokter Cila ya. Jadi ketika memang seseorang sudah terkena diabetes, hati-hati, itu juga faktor resiko tinggi terjadinya stroke. Kemudian ada yang lain-lain seperti komorbiditas penyakit jantung, itu juga mempunyai andil terjadinya stroke ya dokter Cila. Oke, wah banyak banget dok ya penyebab-penyebabnya, karena memang terkait pembuluh darah tadi dok ya. Betul. Ini sekarang pertanyaannya nih dok, kan banyak kalau pasien datang nih, kita takut-takutnya gini dok. Pak, Bu, jangan terlalu tinggi nih tekanan darahnya, nanti stroke loh. Itu sebenarnya gimana dok? Secara medis menjelaskan bahwa tekanan darah tadi, lemak tadi yang menumpuk, itu kok bisa menyebabkan terjadinya stroke dok? Betul, jadi semua itu sangat kompleks ya dokter Cila, nggak bisa satu persatu. Jadi mereka memiliki konstelasi atau hubungan yang saling terkait satu sama lain. Contohnya pada hipertensi nih, hipertensi. Jadi kalau kita normalnya itu pembuluh darah kita itu akan tetap pada tonus yang normal gitu ya, dia akan konstriksi atau dia akan berkurang lumennya atau dia bisa melebar sendiri gitu ya, sesuai dengan regulasinya. Tapi ketika tekanan darah kita itu selalu tinggi gitu ya, ini pada pasien yang hipertensi, maka itu akan mengakibatkan nanti pembuluh darahnya ini akan menjadi lebih rapuh seperti itu, dia akan membentuk mikroaneurisme gitu ya. Ini contohnya ketika nanti kondisi tekanan darahnya itu sudah sangat tinggi, tidak bisa ditolerir lagi, maka dia akan menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Nah ini terjadi pada stroke perdarahan. Tapi kalau sumbatan misalnya pada faktor resiko orang-orang dengan sindroma metabolik misalnya yang obesitas, kemudian juga kolesterolnya tinggi, kemudian ada diabetes, ini akan mempengaruhi dari struktur pembuluh darahnya ini, terutama pembuluh darah otak, di mana nanti di situ akan terjadi penumpukan plak ya, plak aterosklerosis. Nanti dia akan menyempit itu selang, kita buat selang lah ya, bahasa gampangnya, dari pembuluh darah itu dia akan makin menyempit. Ketika nanti sewaktu-waktu dia akan tersumbat dan akhirnya otak tidak mendapatkan nutrisi seperti yang sudah disinggung tadi, ada glukosa dan juga oksigen untuk otak gitu. Itu dokter Cila. Sehingga terjadi akhirnya selnya mendapatkan kurang glukosa atau nutrisia dan oksigen, akhirnya dia akan mengalami hipofungsi dan bisa menyebabkan kematian sel dan akhirnya menyebabkan stroke tadi. Jadi muncullah gejala-gejala yang awal kita singgung tadi dokter Cila. Oke. Ternyata bukan hanya di jantung dok ya, terkait plak-plak tadi. Karena kita pernah bahas terkait ini dengan dokter jantung dok ya. Waktu itu aterosklerosis takutnya menjadi salah satu pemicu sakit jantung. Ternyata di otak juga seperti itu dok ya. Jadi jantung sama otak ini ibarat berdampingan dokter Cila. Jadi mereka juga sama, jadi vaskuler ya, jadi utamanya vaskuler, jadi gangguannya juga mirip-mirip. Stroke itu ibaratnya serangan jantung tapi di otak gitu. Nah penyakit jantung juga seperti atrial fibrilasi atau gangguan irama jantung, itu nanti dia bisa nanti akhirnya akan menjadi sumbatan. Dia jalan jauh ya dari jantung, sumbatannya itu akhirnya bisa menyumbat di bagian otak gitu, pembuluh darahnya. Gitu. Tapi kalau saya sih lebih ngeri ke otak dok ya, karena kan banyak
lobus tempat-tempatnya tadi tuh dok, ini nyerang ke daerah mana nih? Takutnya kita tiba-tiba lupa orang, lupa hari. Kalau di jantung kan ya langsung meninggal sih biasanya dok. Kalau serangan. Jadi ibaratnya kalau di mungkin jantung sama otak itu ya tetanggaan lah ya. Mungkin yang satu PLN-nya, satu tombol saklarnya gitu ya. Betul, jadi kalau PLN-nya rusak, saklarnya juga terpengaruh, nggak dapat supply ya. Tapi kalau misalnya saklarnya rusak juga otomatis akan terganggu. Jadi saling melengkapi mereka. Oke, walaupun lokasinya jauh dok. Betul. Oke, siap dok. Tadi dokter Priya udah bahas terkait klasifikasinya dok. Jadi memang stroke itu kalau pemirsa Sehat TVRI di rumah taunya mungkin familiar penyumbatan biasanya dok ya. Itu ada berapa klasifikasi dok sebenarnya untuk stroke sendiri? Jadi kalau yang umum aja kita biasanya ada 2 stroke ya. Jadi ada yang sumbatan, ada yang juga perdarahan. Nah, yang sumbatan ini sebenarnya klasifikasinya lebih banyak lagi dokter Cila. Cuma yang umum kita pakai memang ada yang trombosis, ada yang emboli. Kalau trombosis, jadi memang karena ada tadi itu plak aterosklerosis ya, dan akhirnya menimbulkan sumbatan di pembuluh darah tertentu. Tapi kalau dia stroke emboli, itu yang berasal dari jauh dari otak. Contohnya misalnya jantung gitu ya, pada gangguan irama jantung, atrial fibrilasi contohnya, dia akan akhirnya bisa sampai ke pembuluh darah otak gitu, jadi akan menyumbat. Nah, kemudian yang terakhir tadi ada stroke perdarahan, stroke hemoragik. Itu juga diakibatkan karena tadi yang sudah dijelaskan, jadi pembuluh darahnya rapuh karena misalnya hipertensi yang lama atau misalnya ada gangguan anatomi dari pembuluh darah seperti malformasi aterovena, kemudian juga aneurisma, itu juga bisa menyebabkan stroke perdarahan. Gitu dokter Cila. Berarti 2 jenis yang utama dok ya, perdarahan dan biasanya non perdarahan, itu tadi penyumbatan dok betul. Ya. Oke dok, untuk gejalanya sendiri dok, ini berbeda kah atau sama dok untuk stroke ini dok? Oke, jadi karena tadi udah kita singgung, otak itu memiliki area fungsi masing-masing ya untuk tubuh kita. Gejalanya sebenarnya mirip-mirip dok, bahkan bisa sama kalau area yang terkena itu sama. Jadi gejala yang harus diwaspadai baik stroke sumbatan atau perdarahan. Yang pertama adalah ketidaksimetrisan dari wajah pada saat senyum gitu ya, merot gitu. Kemudian ada kelemahan dari anggota badan kita. Kemudian juga gangguan dari sensori. Jadi misalnya ngerasa baal atau ngerasa terlalu sensitif ya, jadi ada kesemutan separuh badan gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan sebagai bagian atau tanda dari gejala stroke, kelemahan otot gitu ya. Nah, tapi ada gejala-gejala yang kita juga nggak sadarin dokter Cila. Kalau misalnya sumbatannya kecil, contohnya misalnya gangguan kognitif, gangguan memori ya, itu mungkin orang-orang awam ini penyakit pikun. Ternyata kalau dia onsetnya mendadak ya, tadi seperti definisinya yang datangnya mendadak, itu adalah stroke, definisi stroke. Jadi gangguan memori yang mendadak itu juga bisa bagian dari stroke gitu. Lupa-lupa yang mendadak gitu, atau kebutaan yang mendadak. Jadi itu bukan masalah dari matanya, ternyata dari sarafnya juga bisa gitu. Oke, berarti tadi dok bicara pelo, tidak simetris, kemudian tadi baal atau malah lebih sensitif dok ya. Lemas paruh badan juga. Ini Cila sekedar sharing dok ya, kan almarhum bapak dulu itu sempat dok mengalami stroke perdarahan, cuman memang kecil sekitar 2 atau 4 cc. Itu gejalanya dok baru keluar WC, itu udah langsung nanya nama teman kerja beliau dok. Jadi kayak temannya papa yang di sini siapa ya? Kita tuh kan bingung ya. Akhirnya kami tanya satu-satu dok. Ternyata nggak ingat. Dan memang waktu di CT scan itu di bagian yang fungsi memorinya dok yang kena perdarahan itu. Jadi memang gejalanya rancu banget sih. Nggak pelo dok, nggak pelo, nggak setengah badannya tetap aktif aja. Cuman dia lupa nama teman kerjanya dok. Jadi namanya dia ingat, nama mama waktu itu ingat, nama kami ingat, cuman nama teman kerjanya, dan itu tidak wajar sih menurut kami. Jadi langsung kami konsulkan ke dokter spesialis saraf. Itu gimana tuh dok? Nah jadi memang tadi dokter Cila, sebenarnya kita memang ada stratifikasi atau screening yang umum ya untuk masyarakat awam. Jadi kalau menemukan FAST, singkatannya F adalah face atau wajah, jadi dari senyumannya. Kemudian A dari arm, apakah dia ada kelemahan badannya. Kemudian S, speech, gangguan bicara ya, lupa menyebutkan kata-kata atau tidak bisa berbahasa sama sekali, mau mengucapkan kata itu sulit gitu ya. Kemudian time, kalau dia kurang dari 4,5 jam itu harus dibawa segera ke RS supaya bisa mendapatkan penanganan trombolisis gitu ya. Nah jadi itu gejala umum yang kita edukasi ke awam, setidaknya awam itu mengerti. Tapi di balik itu
karena otak ini punya fungsinya masing-masing. Jadi ketika misalnya ada gangguan memori, kognitif gitu ya. Kemudian tadi rasa baal bahkan ya yang datangnya pokoknya mendadak akut gitu ya, 24 jam. Itu harus curiga stroke dulu tanpa penyebab yang lain. Itu harus dibawa ke rumah sakit supaya bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, CT scan untuk menentukan nih apakah benar stroke. Kalaupun stroke jenisnya apa, karena penanganannya kan juga bisa berbeda gitu. Gitu Dokter Cila. Apakah tidak ada pemberitahuannya dulu, alarm sign-nya bahwa wah ini mau stroke atau enggak? Karena waktu itu Papa bener-bener biasa aja dok, habis mandi keluar terus tiba-tiba lupa. Itu memang nggak ada alarm sign-nya dok untuk Nah stroke itu dia Dokter Cila. Jadi kalau di negara maju mereka sudah sangat advance, sudah sangat aktif untuk melakukan medical check up ya. Jadi bahkan orang yang resiko tinggi itu bisa medical check up-nya 6 sampai 1 tahun gitu ya. Nah, tapi kan di Indonesia kita belum sampai di tahap itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Nah, kita di Indonesia mengetahuinya sudah terlambat Dokter Cila. Jadi tidak pernah periksa apapun. Jangan-jangan sebelumnya dia sudah punya faktor resiko tapi tidak pernah diperiksakan. Mungkin hipertensi gitu ya, 140 per 90 gitu ya. Tidak terlalu tinggi tapi itu juga sudah faktor resiko. Kolesterol juga mungkin atau gula yang tidak terkontrol gitu. Tapi baru tahu pada saat si pasien sudah dalam keadaan muncul gejala stroke-nya. Ya. Jadi mungkin itu yang menjelaskan kenapa orang di Indonesia gitu ya yang sering kita temuin bahwa saya tidak pernah mengalami penyakit sebelumnya tapi tiba-tiba ada sumbatan otak gitu ya. Jadi memang harus lebih aktif lagi untuk mungkin surveillance atau screening dan medical check up, terutama memang kita yang punya keluarga first degree dari ayah, ibu, saudara kandung ada penyakit tertentu ya, kita juga harus aktif mencari tahu kondisi kesehatan kita. Minimal 1 tahun sekali mungkin medical check up ya Dokter Cila ya. Iya betul dok. Dan juga sebenarnya tadi Dokter Priyo sudah membahas terkait lebih rentan ke usia tua. Sebenarnya kalau usia muda ini faktor resiko penyebabnya apa biasanya dok? Baik Dokter Cila, jadi usia ini sangat-sangat semakin kesini semakin berubah nih trennya. Kalau dulu mungkin orang makannya sehat mungkin ya, betul. jadi pada saat tua baru dia akan terlihat gejala stroke-nya. Tapi makin kesini mungkin perubahan gaya hidup gitu ya, dari sisi makanan, lifestyle itu mengubah dok, mulai bergeser. Usia muda juga sekarang banyak yang mengalami stroke, bahkan usia 35, 40 udah ada yang stroke. Dengan gaya hidup tadi ya dok ya, yang faktor resiko yang sebenarnya bisa dimodifikasi. Tapi ternyata ada juga yang memang ada secara genetika gitu ya, atau memang ada kelainan anatomis gitu ya, gangguan dari aneurisma misalnya, atau kelainan dari pembuluh darah otaknya itu sendiri, yang memang itu adalah sifatnya bom waktu. Jadi dia nggak sadar karena nggak ada screening juga dan nggak tahu ada keluarga yang punya riwayat itu. Sewaktu-waktu dia mungkin tekanannya lagi tinggi gitu ya, akhirnya boom, pecah, pasiennya koma dan kemudian bisa mengarah ke komplikasi yang paling serius, bisa meninggal dunia gitu. Jadi itu faktor-faktor yang kenapa orang muda juga bisa kena stroke. Bahkan stroke itu juga bisa pada anak Dokter Cila ya. Jadi anak juga punya stroke tertentu juga, sumbatan dan perdarahan. Jadi stroke ini bisa menyerang usia berapapun dan juga siapapun ya. Nah jadi memang PR-nya kita sendiri yang harus menjaga nih, apakah kalau kita misalnya memang punya resiko, kita bisa menghambat atau menghentikan kita ke arah stroke gitu. Oke. Siap Dokter Priyo. Wah ini agak semakin serius sudah dok ya pembahasannya. Oke, tapi dokter saya izin jeda iklan sebentar dulu dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kok dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam
dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Hei, tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami. Nonton apa sih? Drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Emang ada apa gitu? Di TVRI itu ada variety show, hiburan, berita. Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman. Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo, kita nonton TVRI. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Priyo Adi Suramat, spesialis neurologi dalam bahasan topik waspadai stroke dan komplikasinya. Oke Dr. Priyo, tadi kita udah bahas panjang lebar dok ya terkait definisi sampai ke gejala. Nah dok, kalau misalnya nih pasien udah ada pelo, tidak simetris wajahnya, itu pemeriksaan apa dok yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis ini stroke apa tidak? Oke, kalau dari lingkup pre-hospital dulu ya, mungkin keluarga pasiennya nih. Tadi sudah saya singgung sedikit, jadi kita tuh punya screening awal yang bisa diterapkan di rumah ya. Jadi FAST singkatannya ya, jadi face. Dilihat nih wajahnya apakah ada yang tidak simetris, misalnya merot sebelah gitu ya, senyumnya tidak simetris gitu. Kemudian dari arm, arm, jadi tangannya itu suruh aja nih angkat 10 detik gitu ya. Nanti kalau dia ada jatuh gitu tangannya itu lemah, otomatis sudah bisa dipastikan lemah salah satu anggota geraknya, separuh badannya gitu ya. Kemudian speech, jadi dia bicaranya. Apakah termasuk dia lupa untuk mengucapkan kata-kata yang ingin dia bicarakan, atau dia tidak mengerti apa pembicaraan lawan bicaranya ya, atau dia juga pelat ngomongnya cadel gitu ya, mendadak. Kemudian time, jadi kalau misalnya dia waktunya kurang dari 4,5 jam, kita masih ada tindakan penyelamatan dari stroke-nya, kita lakukan trombolisis, itu bisa mengembalikan ke fungsi semula atau mendekati fungsi semula. Jadi itu yang memang harus ditahu oleh keluarga, gejala-gejala umum yang kemudian bisa membantu nih tenaga kesehatan rujukan untuk ke pasiennya bisa lebih tertangani dengan segera dan sesuai dengan penyebabnya gitu. Nanti di RS kita akan tindak lanjut lagi Dokter Cila, pemeriksaannya bisa kita lakukan CT scan untuk menentukan apakah stroke-nya perdarahan atau sumbatan gitu ya. Nanti penanganannya juga akan berbeda. Gitu. Oke dok. Makanya penting dok ya untuk keluarga sendiri sih dok tahu ini misalnya mama atau bapaknya memang begini kah mukanya, karena saya pernah beberapa kali ketemu pasien tuh memang gitu dok mukanya, padahal udah merot sebelah dok. Hah masa gitu dok, masa beda. Ya makanya kan penting dok ya untuk mengenali ini wajahnya mama nih waktu lagi senyum gini nih, tiba-tiba sebelahnya merot. Nah itu perlu diwaspadai, takutnya tadi gejala stroke salah satunya dok ya. Dan harus mendadak ya Dokter Cila ya. Oh iya benar. Betul, karena kalau dia tidak mendadak, misalnya perlahan-lahan, contohnya misalnya bulan kemarin dia masih bagus-bagus saja ya. Kemudian dalam 15 hari kok makin lemas-lemas gitu ya. Kemudian makin kesini makin nggak bisa gerak tangannya, berarti itu gradual bukan akut. Berarti itu harus dibedakan penyebabnya. Bisa infeksi, autoimun gitu ya. Jadi yang penting kalau stroke adalah
kata kuncinya mendadak. Oh, gitu. mendadak karena tadi terkait vaskular dok ya, pembuluh Betul. darah ya. Kalau yang lain mungkin prosesnya melibatkan banyak sistem Iya. sehingga perlahan-lahan dok ya Iya. gejalanya ya. Oke siap dok. Tadi selain CT scan dok, ini untuk mengetahui ini sumbatan atau tidak, adakah pemeriksaan darah mungkin dok atau pemeriksaan laboratorium lain yang bisa menegakkan ini diagnosisnya stroke apa bukan dok? Oke, jadi kalau misalnya pasien itu sudah ke rumah sakit ya, terutama settingnya di IGD, itu pasti kita akan lakukan dari anamnesis dengan keluarga, bagaimana kronologisnya, gejalanya, apakah akut atau mendadak atau perlahan-lahan, seperti itu ya, riwayat penyakitnya apa saja. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya, temuannya apakah sesuai dengan kecurigaan gejala stroke tadi. Dan ketika sudah dilakukan semua, kita akan lanjut nih pemeriksaan yang lebih canggih dengan CT scan. Tadi untuk memastikan apakah ada kelainan gitu ya, atau penyebabnya apa kira-kira dari otak atau bukan. Nah, untuk penunjang yang lain dokter Cila seperti EKG juga, elektrokardiografi, itu untuk menilai dari fungsi jantungnya, iramanya, kecepatan laju jantung dan segala macam. Kita juga bisa menilai apakah ada faktor resiko dari jantung, jangan-jangan tadi yang emboli atau penyebab stroke yang dari jantung gitu ya. Atau pemeriksaan darah juga bisa, misalnya pemeriksaan kekentalan darah, fungsi koagulasi juga bisa diperiksakan. Sederhana juga dengan darah lengkap juga bisa ya dokter Cila. Gangguan, misalnya gangguan pembekuan darah itu juga bisa menyebabkan stroke. Contohnya perdarahan misalnya ya, trombositopenia atau kurangnya dari trombosit gitu ya. Itu semua bisa memprediksi kira-kira ini ke arah mana penyebabnya gitu. Jika memang misalnya nih di vaskes yang terbatas gitu ya, tidak punya CT scan, dari hasil pemeriksaan lab sederhana ternyata sudah bisa cukup membantu seperti itu. Kira-kira ini penyebabnya ke arah stroke yang mana gitu. Gitu dokter Cila. Kemudian kalau yang lebih canggih lagi kita punya MRI dokter Cila. Cuma kalau di Indonesia ini kita masih belum bisa seperti negara tetangga ya. Kalau di Malaysia atau Singapura MRI itu sudah bisa dilakukan di IGD. Oh, saya kira Betul. pertama dong. Jadi di IGD itu mereka dengan MRI. Jadi lebih spesifik lagi tuh dan slice-nya akan lebih rinci lagi menentukan area mana yang tersumbat dan otomatis sumbatannya akan terlihat lebih jelas dengan MRI. Kalau CT scan di IGD juga sudah bagus sebenarnya sensitivitas spesifisitasnya, cuman kalau untuk dibandingkan ke negara tetangga kita masih harus banyak belajar lagi gitu. Itu yang lebih canggih MRI. Kemudian ada pemeriksaan USG Doppler ya. Jadi untuk pemeriksaan pembuluh darah dari yang mengarah ke otaknya, vaskulernya, apakah ada aterosklerosis gitu, nanti dia akan terlihat tuh nanti. Semuanya diperiksa mulai dari yang dari darahnya, jaringan otaknya, pembuluh darahnya, itu pemeriksaan yang lebih advance. Oke dokter Priyo, ini ada yang Cila garis bawahi terkait tadi kelemahan salah satu anggota tubuh. Karena ada mispersepsi juga dari pemirsa TVRI di rumah terkait kelemahan ini dok. Yeah. Jadi ucuk-ucuk lemah gitu dikira stroke. Padahal kalau khasnya stroke ini kelemahannya seperti apa dok? Itu dia. Jadi dia karena gangguan stroke-nya ini misalnya nih pada satu sisi, anggaplah kita bilang otak sisi kanan, maka kemungkinan dia akan terjadi penyilangan yang akan mengalami gangguan di sisi kiri ya. Kecuali misalnya perdarahannya kanan dan kiri dokter Cila, tapi kan jarang banget ya. Kecuali karena memang komplikasi misalnya gangguan pembekuan darah sehingga terjadi perdarahannya di macam-macam area di otak gitu ya. Itu masih bisa kedua sisi lemahnya. Tapi kalau misalnya yang paling sering yaitu yang satu sisi dia akan menyilang. Jadi akan terlihat kelemahannya pasti akan di sebelah mana gitu. Misalnya tadi sumbatannya kanan, yang lemah pasti akan di kiri gitu. Itu karena memang hemisfer otak beda-beda dok ya, pembuluh betul. darahnya tadi. Jadi kiri ke kanan. Cuman kalau misalnya nih lemahnya dua-dua kaki nih kiri dan kanan, tapi tangannya biasa aja dok. Itu mungkin ke stroke apa enggak dok? Masih bisa ya dokter Cila ya. Bahkan stroke jadi stroke itu nggak cuma di otak dokter Cila. Ada yang stroke juga di pembuluh darah spinal atau di sumsum tulang. Jadi sumsum tulang kita itu juga bagian dari sistem saraf pusat ya, dan ada pembuluh darahnya. Kalau dia mengalami gangguan di situ, sebut saja misalnya sumbatan ataupun misalnya perdarahan, pasti dia juga akan bisa mengalami kelainan. Tapi yang ini lebih agak beda ya, kalau di spine lebih berbeda gejalanya. Jadi dia misalnya ada gangguan dari sensoris. Sensoris itu perasa, contohnya tebal, kesemutan gitu ya. Atau kalau misalnya dia sudah sampai
yang lingkar tengah dari sumsum tulang itu area yang untuk mempersarafi otonom atau mengatur fungsi otonom seperti BAB, buang air besar dan buang air kecil juga bisa terganggu, Dokter Cila. Jadi memang makanya tadi saya bilang kita sudah dibuat fungsi tubuh tuh sedemikian rupa dan semua sudah diatur, dan kalau ada gejala yang berubah gitu ya, apalagi mendadak, nah patut waspada nih, ini stroke. Betul. Jadi kalau kaki kanan kiri ya bisa aja, tangan kanan kiri bisa aja, nah gitu. Cuma tadi dilengkapi dengan apa dulu nih? Misalnya kalau misalnya wajahnya ada merot, kemudian yang tangannya atau kakinya sebelah ada yang lemah, kemungkinan di otak. Tapi kalau tanpa kelemahan wajah, cuma tangan atau kaki, kemudian ada gangguan perasa gitu ya, kesemutan atau tebal, kemungkinan bisa jadi pembuluh darah di sumsum tulangnya juga terjadi sumbatan. Oh, berarti intinya kelemahannya bisa terjadi di mana aja, Dok. Betul, ya. Karena penyebabnya pun bukan hanya di otak ternyata, Dok ya. Kata kuncinya paling penting tadi, Dokter Cila, akut atau mendadak. Iya, mendadak ya. Oke, jangan udah dari 2 bulan yang lalu, Dok, baru sadar sih. Iya, mungkin nah, ya. jadi kebanyakan tuh bicara pelo, bahkan kalau pasien datang tuh Cila suruh ulang berkali-kali, Dok, dia ngomong, coba Pak ulang lagi, ini nggak pelo menurut ibunya yang dampingi. Enggak sih, Dok, tapi ternyata pelo, Dok. Iya, betul. Tapi karena nggak kurang perhatian. Iya, mungkin neglected ya, banyak pasien di Indonesia yang neglected atau tidak terlalu perhatian lah dengan kondisi kesehatan. Iya, terutama jika tidak ada tadi kelemahan. Kalau cuma di bagian wajah itu kan kita nggak terlalu aware, Dok ya. Kecuali kalau kita mau jalan udah sampai nggak bisa, baru kita panik. Wah, nggak bisa jalan nih, kenapa nih, stroke. Baru ke IGD, Dok. Udah terlambat ya, Dokter Iya, udah terlambat. Oke, Dokter Priyo. Tadi udah penegakan diagnosis nih, Dok. Kemudian untuk penata laksanaannya, Dok, apakah stroke ini sendiri masih bisa diminumkan obat atau harus ada tindakan intervensi, Dok, untuk penderita stroke? Baik. Kalau penderita stroke, idealnya kita pasti akan lakukan CT scan dulu untuk memastikan penyebabnya, apakah dia jenis yang perdarahan atau sumbatan. Kalau yang perdarahan, kita tidak akan berikan obat pengencer darah ya, Dokter Cila ya, tapi kita bisa lakukan namanya konsultasi multidisiplin, kita dengan dokter bedah saraf, apalagi misalnya pasien-pasien dengan peningkatan peningkatan intrakranial otak atau dalam otak itu tekanannya jadi tinggi sehingga mengakibatkan gangguan penurunan kesadaran gitu ya, kejang. Itu kita akan kerjasama, mereka biasanya akan menilai apakah ini mengarah untuk tindakan pembedahan atau tidak, untuk evakuasi dari hematomnya. Tapi kalau misalnya yang stroke sumbatan, kita biasanya akan lakukan tadi pemberian pengencer darah gitu ya, atau kalau misalnya di fasilitas kesehatan yang ada untuk trombolisis atau memberikan anti sumbatan lah ibaratnya gitu dari intravena, itu bisa dikerjakan juga, Dokter Cila. Jadi kurang dari 4,5 jam, biasanya gejalanya akan jadi lebih membaik ya. Namun selama perawatan juga di unit stroke misalnya atau high care, kita juga akan pasti memperhatikan dari tekanan darahnya, kemudian glukosanya gitu ya, semua nutrisinya. Kita akan perhatikan itu semua untuk tata laksana pasien stroke. Oke, Dok. Karena memang stroke ini juga salah satu penyakit yang di-highlight oleh pemerintah, Dok ya. Bahkan di rumah sakit, beberapa rumah sakit itu ada pusat stroke, Dok. Betul. Pusat yang seperti di AWS itu ada pusat layanan stroke yang memang khusus pasien stroke semua di dalamnya, Dok ya. Dan ini juga ada pertanyaan, Dok, terkait gejala yang timbul tadi. Apakah bisa sembuh sendiri, Dok, tanpa adanya pengobatan tertentu? Oke. Baik, Dokter Cila, jadi kalau stroke itu sebenarnya ada varian yang lainnya ya. Jadi sumbatan jadi transient ischemic attack. Jadi dia akan membaik sendiri gejalanya kurang dari 24 jam. Cuma pendekatan yang terbaru dari WHO untuk stroke ini idealnya kita CT scan dulu. Jadi walaupun dia perbaikan gejala dalam 24 jam pertama, tapi kalau di CT scan ternyata dia ada sumbatan, kita akan tetap bilang stroke ya, bukan TIA. Artinya bukan serangan iskemik yang sementara. Jadi memang sudah menetap lesi atau jejas di otaknya itu sudah jelas gitu. Nah, kalau dia sembuh langsung, ya bisa saja tadi memang ada mekanisme dari autoregulasi otak ya, jadi otaknya bisa membaik sendiri gitu, pembuluh darah di sekitarnya itu yang membantu untuk menyuplai oksigen dan juga glukosa ke area otak tadi. Tapi memang harus diperhatikan ya, yang namanya sumbatan itu pasti akan ada yang namanya inti infak ya, infakor kalau kita bilangnya, dan juga area penumbra. Kalau inti infarknya atau sel yang tengah lah ibaratnya yang tersumbat itu sudah tidak bisa diselamatkan, dia akan menimbulkan kematian sel. Tapi kalau penumbra, area yang di sekitarnya, ketika penanganannya tepat, cepat, dan sesuai,
masih bisa diselamatkan. Jadi gejalanya tidak akan melebar kemana-mana, ya, tidak bisa progresif dan bahkan bisa membaik gitu jika memang dilakukan trombolisis misalnya gitu dokter Cila. Oke. Berarti memang tergantung dari hasil pemeriksaan tadi dok ya. Betul. Pokoknya intinya akut tiba-tiba pelot, tiba-tiba ini langsung aja berobat ke IGD dok ya buat di CT scan. Jangan ditunda. Oke dokter. Kemudian ini juga kalau terkait penata laksanaan, selain tadi pengencer darah dan tindakan intervensi, ada lagi nggak dok obat-obatan lain atau terapi lain yang disarankan oleh dokter saraf dok? Oke, jadi memang kita memang harus memperhatikan dulu nih faktor resikonya apa dokter Cila. Misalnya dia memang ada tekanan darah tinggi, nah itu yang kita akan regulasi tekanan darahnya ya. Kalau di sumbatan maupun juga perdarahan kita ada target-target tertentu dan itu kita akan tangani pembuluh darahnya sampai sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian juga regulasi gula darah ya, itu biasanya kita harus kurang dari 200 karena kalau lebih dari itu bisa mengakibatkan komplikasi yang lain selama perawatan. Kemudian juga nutrisi selama perawatan juga akan kita perhatikan gitu ya. Dan obat-obatan yang lain kita juga ada yang namanya neuroprotektan ya. Tapi ini bukan sesuatu yang sifatnya wajib ya karena masih suplementer atau pelengkap. Jadi suplemen terkait dengan vitamin-vitamin otak juga kita berikan gunanya penelitian-penelitian terbaru memang ada tren menunjukkan ke perbaikan sel otak gitu ya. Jadi secara fungsi dia bisa membaik lebih cepat. Kemudian juga ada terapi lain, jadi tidak hanya medikamentosa, bahkan 24 jam pertama memang kita ada namanya fisioterapi akut ya, 24 sampai 48 jam. Itu setidaknya kalau pasien yang tirah baring, miring kanan, miring kiri, dokter Cila supaya nggak terjadi luka, ulcus decubitus, jadi punggungnya luka dan itu mengakibatkan infeksi yang lebih serius ya. Kemudian juga fase lanjutannya fisioterapinya juga akan bisa kita kerjakan, jadi kerjasama sama dokter rehab medik. 6 bulan pertama kalau misalnya memang pasiennya patuh untuk fisioterapi, outcome atau luaran pasiennya bisa lebih baik, tidak memberat dan bahkan bisa mengembalikan fungsinya mendekati semula atau bahkan bisa seperti semula lagi, dokter Cila. Berarti dok, untuk pasien-pasien yang stroke misalnya lemah atau apa itu bisa sembuh dok? Bisa kembali normal seperti semula dok ya? Asal tadi harus diperhatikan, jadi memang ketepatannya, kecepatannya, dan memang motivasi diri sendiri juga dokter Cila. Karena kalau misalnya lewat dari itu ya memang kita agak sulit ya, agak sulit, jadi memang bisa defisitnya atau gejalanya jadi menetap bahkan bisa seumur hidup. Iya benar, banyak pasien tuh yang gitu dok, yang terpaksa jalannya harus terseok-seok, terpaksa ya bicaranya agak low respon seperti itu karena mungkin pengobatannya terlambat tadi dok ya di golden periodnya dok ya. Oke dokter, untuk komplikasinya sendiri dok, apa yang paling bahaya dari penderita stroke ini dok? Oke, komplikasi stroke ya, jadi kita ada komplikasi akut sama komplikasi kronik. Kalau komplikasi akut nih dokter Cila ya, pasien-pasien stroke itu kita sangat-sangat aware terkait misalnya dari faktor otaknya dulu sendiri. Jadi ada yang namanya hidrosefalus ya, atau ventrikel otaknya ini mengalami pelebaran dan ini mengakibatkan tekanan otak itu jadi meninggi gitu ya. Kemudian juga bisa kejang ya, pasien-pasien menjadi kejang pada saat awal stroke juga bisa kejang ya. Kemudian yang paling serius juga bisa mengakibatkan kematian ya, meninggal. Nah, komplikasi yang di luar otak juga ada dokter Cila ya. Komplikasi di luar otak misalnya nih deep vein thrombosis, jadi trombosis vena dalam karena dia tirah baring atau berbaring yang lama gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan komplikasi pada pasien stroke. Kemudian infeksi ya, infeksi juga komplikasi dari stroke, pasien yang tidurnya di tempat tidur yang lama gitu ya, akhirnya infeksi punggungnya karena tidak pindah-pindah dan akhirnya menyebabkan kondisi sepsis, makin menurun kondisinya, tidak sadar bahkan meninggal gitu ya. Kemudian juga edema paru atau gangguan dari fungsi paru dan jantung juga bisa dokter Cila. Dan juga hiponatremi, kurangnya natrium atau elektrolit natrium yang sifatnya sangat parah, itu juga komplikasi dari pasien stroke. Kalau jangka panjangnya bisa demensia post stroke, jadi pasiennya jadi pikun ya, gangguan kognitif, mengingat dan memorinya juga jadi terganggu seperti itu. Itu sih dokter Cila. Oke dok, banyak banget ya komplikasinya dokter banyak ya. Banget. Oke dokter Priyo, kami izin jeda iklan sebentar lagi dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat.
Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional. Bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak, menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Prio Adi Suramat, spesialis neurologi dalam bahasan tema waspadai stroke dan komplikasinya. Oke Dr. Prio, tadi udah banyak banget oke kita bahas di sesi 1, sesi 2. Ini di sesi 3 dok, Cila pengen minta tipsnya dikit aja dok. Gimana sih dok untuk mencegah penyakit stroke ini? Baik. Mencegah penyakit stroke juga kurang lebih sama ya dok ya, sama pencegahan penyakit yang lain. Yang harus diperhatikan memang satu adalah gaya hidup sehat dok. Jadi yang merokok bisa berhenti merokok akan lebih baik ya. Kemudian olahraga 15-30 menit sehari juga akan menurunkan risiko stroke ya. Jadi memang harus rutin tapi dok ya, jangan olahraganya sebulan sekali gitu ya. Kalau mood. Kemudian juga dari makanan dok, makanan. Jadi makanan-makanan yang sifatnya garamnya tinggi, kemudian gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi juga harus dikurangin dok. Karena itu juga meningkatkan resiko stroke ya pada pasien-pasien. Kemudian juga harus active surveillance, jadi screening atau medical check up. Jadi 6 bulan atau 1 tahun sekali deh gitu. Setidaknya periksa asam urat, kolesterol, gula darah. Itu juga membantu untuk melihat nanti trennya apakah terjadi peningkatan gitu ya. Misalnya tekanan darahnya tiap tahun kok cenderung meningkat. Nah ini yang harus dicegah atau diobatin gitu supaya nggak berlanjut dan akhirnya bisa menyebabkan stroke. Kemudian juga screening faktor resiko yang lain ya. Jadi misalnya harus aktif mencari tahu juga dari keluarga ini punya sakit apa gitu ya. Jangan sampai nanti jadi silent bomb ya, bom waktu tiba-tiba tidak sadar dan ternyata pas di CT scan ada aneurisma yang pecah atau pembuluh darah yang pecah, ternyata keluarganya juga pernah seperti itu gitu ya. Jadi memang faktor resiko itu yang harus disingkirkan, di screening lah supaya bisa dilakukan tindak lanjut. Selain tadi gaya hidup sehat juga diperbaiki ya, modifikasi gaya hidup. Jadi kurang lebih sebenarnya sama dokter Cila. Gimana orang itu mau hidup sehat aja sebenarnya. Agak susah maksudnya hidup sehat. Itu dia. Oke Dr. Priyo, selanjutnya dok di sesi ketiga ini Cila akan meminta klarifikasi dari beberapa pernyataan yang sudah Cila kumpulkan baik itu dari netizen ataupun teman-teman di sekeliling Cila dok ya. Kita akan bahas di sesi mitos atau fakta.
mitos. Baik, Dokter Priyo, ini ada properti fakta dan mitos. Nanti di setiap pernyataan yang Cila sebutkan, dokter acungkan yang mana mitos, yang mana fakta, dan sebutkan alasannya gitu. Oh gitu, baik. Oke, siap Dokter Priyo? Siap. Oke, pernyataan pertama. Stroke hanya terjadi pada orang tua. Mitos atau fakta, Dok? Salah. Mitos, kenapa, Dok? Oke, tadi sudah saya singgung ya, Dokter Cila ya. Jadi kalau misalnya stroke itu tidak hanya pada orang tua, bahkan usia muda juga. Jadi sekarang trennya sudah mulai bergeser nih. Misalnya pada usia muda dengan adanya kelainan anatomi pembuluh darah otak, ada aneurisma atau malformasi pembuluh darah, itu juga bisa menjadi pencetus atau penyebab stroke. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat gitu ya, merokok, ternyata juga merokoknya parah sekali ya, itu juga bisa menyebabkan stroke pada usia muda. Jadi trennya sekarang makin bergeser nih, bahkan usia muda juga udah mulai peningkatan angkanya untuk menjadi stroke. Jadi tidak hanya usia tua ya teman-teman ya. Oke, berarti mitos ya. Pernyataan selanjutnya, Dok. Hanya orang tekanan darah tinggi yang beresiko terkena stroke. Mitos atau fakta, Dok? Oke. Wah, mitos lagi. Kenapa tuh, Dok? Jadi kurang tepat ya, Dokter Cila. Tadi memang kita bahas hipertensi memang faktor resiko yang paling banyak dan merupakan penyebab stroke juga ya. Tapi ternyata tidak selalu orang hipertensi. Jadi melihatnya nggak boleh satu-satu, Dokter Cila. Ternyata dia juga ada diabetes ya, atau dia dislipidemia gitu ya, atau dia juga merokok gitu ya, dan ada riwayat keluarga ayahnya yang kelainan pembuluh darah otak, itu juga bisa menyebabkan dia stroke gitu. Jadi nggak bisa dilihat satu-satu. Jadi konstelasi saling sambung menyambung, yang mana yang lebih dominan itu yang akan menyebabkan stroke. Ada juga yang ternyata tekanan darahnya normal, tapi dia punya penyakit jantung ya, atrial fibrilasi atau kelainan katup, itu juga bisa menyebabkan stroke, Dokter Cila, tanpa misalnya tekanan darah tinggi gitu. Benar, Dok. Tergantung juga, bisa juga tekanan darah tinggi tapi terkontrol. Nah dia juga nggak akan ke stroke kan, Dok? Iya, betul, Oke. Siap, Dokter. Pernyataan selanjutnya, Dok. Stroke tidak diturunkan dalam keluarga. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Jadi Dokter Cila, kita tadi sudah disinggung sedikit juga ya. Jadi ada memang peningkatan resiko pada first degree yang punya riwayat stroke. Jadi misalnya dari ayah atau ibu atau saudara kandung yang punya gangguan pembuluh darah gitu ya. Mungkin penyakit jantung juga, Dokter Cila, salah satunya. Itu juga bisa meningkatkan resiko stroke. Jadi masih bisa ya dari keluarga ya. Oke, berarti bukan genetik, maksud saya bukan harus bapaknya kena, anaknya pasti kena kan, Enggak Dok? juga, Tergantung, tapi ada resiko. Ada resikonya, itu, ya. Oke, tapi nggak selalu dia akan terkena stroke pada ujungnya kalau kita bisa PHBS, Dok. Betul. Oke, siap, Dokter. Selanjutnya, Dok. Kelemahan anggota gerak tubuh adalah satu-satunya gejala stroke. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Jadi tadi sudah dijelaskan Dokter Cila ya, kalau nyimak ya. Jadi kelemahan memang salah satu gejala, tapi ada gejala lain yang ternyata tidak kalah trennya menunjukkan dia terkena stroke. Misalnya merot gitu ya, gangguan berbicara, kemudian gangguan sensorik gitu ya, kemudian pikun gitu ya, penurunan kesadaran juga, kejang, itu juga bisa jadi gejala stroke ya, Dokter Cila. Jadi bukan kelemahan satu-satunya ya. Oke, berarti itu mitos, Dok ya. Oke, pernyataan selanjutnya, Dok. Stroke terjadi lebih sering pada wanita. Mitos atau fakta, Dok? Nah, mitos lagi. Oke, kurang tepat ya, Dokter Cila ya. Jadi pada pria itu memang lebih banyak terjadi stroke ya. Jadi kalau misalnya pada usia menopause wanita memang peningkatan stroke-nya akan menjadi lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau dia belum menopause, hormon estrogen pada wanita itu adalah faktor protektif sebenarnya, Dokter Cila. Jadi pria sebenarnya lebih sering stroke dibanding wanita gitu. Oke, Dok. Berarti ini mitos lagi, Dok ya. Pernyataan selanjutnya, Dok. Pengencer darah adalah obat pilihan pertama pada pasien stroke. Mitos atau fakta, Dok? Oke, mitos. Oke, jadi ini kurang tepat ya. Pengencer darah adalah obat untuk pasien yang stroke-nya sumbatan. Tapi kalau dia stroke-nya perdarahan, tentu beda lagi ya, Dokter Cila. Harus disesuaikan lagi nanti regulasi tekanan darah ya. Kemudian juga mungkin bisa membutuhkan konsul dokter bedah saraf untuk evakuasi hematom atau untuk mengeluarkan perdarahannya itu tadi ya. Itu, Dokter
Cila ya. Agak bahaya dok ya kalau dia perdarahan terus kita kasih anti perdarahan. Makin berdarah nanti ya dokter Cila. Dok. Yang ada saya diomelin sama dokter sarafnya karena memberikan terapi tidak sesuai dengan jenis stroke-nya dok ya. Oke dok. Pernyataan selanjutnya dok. Stroke tidak menyebabkan kematian, mitos atau fakta dok? Nah, mitos. Oke, tadi sesuai dengan definisi stroke ya, dokter Cila ya. Jadi memang dia bisa menyebabkan kematian mendadak tanpa penyebab lain selain vaskuler. Jadi stroke bisa menyebabkan kematian, tapi tidak selalu ya dokter Cila. Ada juga stroke yang ringan gitu ya, yang hanya lemah tangan, kaki, merot wajah, atau hanya pikun-pikun. Jadi gradasinya sangat beragam dokter Cila. Mulai dari yang sangat ringan sampai yang paling berat gitu. Mungkin tadi lanjutan yang bahasan tadi dok, yang almarhum bapak saya itu habis dia lupa itu dok, setelah pengobatan yang lumayan cukup lama dok, harus rest di bed gitu kan dok. Tapi alhamdulillah memorinya baik kembali. Setelah fase teresorpsi darahnya kemudian baik kembali. Iya betul. Jadi 6 bulan pertama itu fase krusial banget dokter Cila untuk restorasi sel saraf ya. Jadi ketika memang pasiennya fisioterapinya bagus, fisioterapi ini tidak hanya untuk mobilisasi anggota badan ya, tapi ada fungsi bicara, terapi bicara, terapi okupasi. Kalau itu dikerjakan dalam 6 bulan pertama, insya Allah nanti stroke-nya bisa mendekati fungsi semula saat dia sehat, atau bahkan dia juga sehat kembali juga bisa dokter Cila. Iya dong, jadi tiap hari kerjaan kami dulu tuh recall memorinya beliau. Jadi ini namanya siapa, tapi alhamdulillah itu bisa restorasi dengan sempurna sih dok, memorinya kembali dok. Syukurlah. Oke, pernyataan selanjutnya dok. Pemulihan stroke hanya diperlukan beberapa bulan, mitos atau fakta dok? Iya, ini mitos banget ya. Jadi sebenarnya kurang tepat ya. Iya betul. Kurang tepat ya dokter Cila ya. Jadi untuk pemulihan stroke itu memang goldennya adalah 6 bulan kalau sudah dia untuk fisioterapi. Jadi kalau misalnya dalam 6 bulan pertama pasiennya patuh ya, compliance, rutin untuk latihan gitu ya, apa yang diajarkan dokter rehab mediknya diikutin gitu, itu bisa nanti untuk pemulihannya bisa 100% bisa, atau mendekati 100% bisa. Tapi kembali lagi ke pilihan pasiennya. Atau juga pada saat awal misalnya nih kena stroke ya, 4,5 jam awal terserang stroke, tapi dia datang ke IGD-nya cepat, mendapat penanganan yang tepat gitu ya, trombolisis, bisa kembali seperti semula dokter Cila. Jadi tidak patokannya bulan tertentu, tapi bagaimana pasien itu bisa aware dengan kesehatannya dan juga keluarganya, bisa cepat atau lambat tergantung dari pasiennya. Tapi 6 bulan pertama yang paling krusial ya dokter Cila ya. Oke. Tapi perawatan setelah itu yang agak lama. Bisa bertahun-tahun, seumur hidup pun bisa dokter Cila. Oke dokter, ini mungkin pernyataan terakhir dok ya. Menusuk-nusukkan jarum pada ujung jari tangan dapat menolong penderita stroke, mitos atau fakta dok? Oke, ini mitos ya teman-teman ya, ini juga harus perlu diluruskan. Jadi ketika pasien stroke, justru tidak boleh ya menusukkan jarum ke jari, karena itu tidak membantu sama sekali dan itu bukan penanganan yang tepat untuk stroke. Justru dia bisa menyebabkan komplikasi. 1, infeksi, belum tentu jarumnya steril dokter Cila. Dan kemudian pasiennya kalau misalnya memang dia ternyata ada penyakit yang lain, misalnya gangguan pembekuan darah, bisa aja darahnya terus-menerus mengalir. Jadi itu bukan penanganan yang tepat dan itu penanganan yang salah ya untuk pasien stroke dokter Cila. Tidak boleh dilakukan lagi ya teman-teman yang mungkin sudah melakukan ke keluarganya, tolong jangan. Iya, benar dok, karena banyak dok yang melakukan seperti ini. Ternyata ini salah banget dok. Salah ya. Oke. Siap dokter Prio, ini tak terasa dok, waktunya sudah 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol seperti ini dok. Mungkin untuk akhir penutup saya minta dokter Prio menyampaikan closing statement dok terkait tema kita kali ini, waspadai stroke dan komplikasinya dok, silahkan. Baik. Terima kasih dokter Cila. Halo teman-teman di rumah, pemirsa TVRI yang berbahagia. Jadi untuk stroke sendiri memang merupakan suatu kelainan otak, gangguan otak yang sifatnya mendadak, yang bisa menyebabkan defisit vokal, gangguan dari sarafnya, vokal maupun global yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, untuk teman-teman, keluarga ya harus dapat mengamati diri sendiri maupun keluarga tercintanya gejala-gejala stroke yang tadi. Face, arm, speech, dan time-nya. Ketika memang sudah menemukan itu, segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Karena jika dilakukan, maka fungsi otaknya bisa kembali seperti semula. Dan tentu
aktif screening dan juga mengenali faktor risiko tidak kalah pentingnya. Teman-teman harus rutin pemeriksaan tekanan darah, kemudian faktor risiko kolesterol, asam urat, kemudian juga gangguan-gangguan yang lain, Dokter Cila. Itu bisa dikerjakan 6 bulan atau tiap 1 tahun supaya nanti bisa ketahuan nih apa yang bisa kita obatin dari PR-PR itu. Kemudian juga teman-teman harus motivasi diri sendiri untuk bisa olahraga, stop merokok ya kalau yang merokok, supaya bisa hidup yang lebih sehat dan menjaga makanan juga tentunya, kurang-kurangin yang garamnya tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, supaya bisa jauh dari penyakit stroke. Semoga teman-teman TVRI sehat selalu. Oke, terima kasih banyak Dokter Priyo. Mungkin untuk pemirsa Sehat TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut ke Dokter Priyo bisa menemui dokter di mana, Dok? Baik, saat ini saya berpraktik di RSUD Inci Abdul Muiz Samarinda sama kayak Dokter Cila ya. Kemudian juga di RS Siaga Al Munawaroh di Samarinda. Teman-teman bisa konsultasi ke saya. Kalau di Muiz saya setiap hari Senin sampai Jumat ada. Kemudian kalau di Rumah Sakit Siaga Selasa, Kamis dan Sabtu. Oke, siap Dokter Priyo. Sekali lagi dokter, terima kasih banyak ya Dok atas Terima kasih waktunya. Dokter Cila kesempatannya. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini ialah jika menemukan tanda-tanda berikut, segera konsultasikan ke dokter atau IGD terdekat. Segera ke RS, senyum tidak simetris, gerak penuh separuh tubuh lemah, kekenya kebas, bicara pelo atau tidak jelas, R-nya rabun mendadak, serta S, sakit kepala berat mendadak yang dirasakan secara akut atau mendadak. Silahkan konsultasi lebih lanjut ke IGD atau Vaskes terdekat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di program Ruang Kesehatan selanjutnya di channel TV kebanggaan kita TVRI. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.